Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa kembali, selamat berjumpa kembali bersama saya Petra Agung Haryono di dalam program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan memperbincangkan sesuatu hal yang selama ini mungkin terluputkan ya, tentang bagaimana kita memiliki pola asuh yang benar, yang baik bagi anak berkebutuhan khusus. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Etis Nehe yang merupakan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Selamat sore Pak Etis Nehe. Ya, selamat sore Pak Petra dan semua Ya, senang bisa peserta yang hadir dengar. bersama kami Pak. Dan Sama-sama. tentang anak berkebutuhan khusus atau secara khusus ya ini apa sih pengertiannya dan apa bagaimana kita bisa memiliki pola asuh yang baik itu tentu eh, itu bukan kepakaran saya, makanya saya meminta tolong Pak Etis Nehe untuk eh, memberi kita arahan yang baik dan benar gitu ya, supaya kita dapat saling belajar gitu, supaya eh, kita tidak keliru memperhatikan lagi bagaimana atau istilahnya kikuk atau kago atau bahkan salah salah memperlakukan gitu ya. Karena kan ternyata ada banyak hal yang bisa kita perhatikan, apalagi jika dikaitkan dengan firman Tuhan. Dan ini mempengaruhi juga terutama cara pandang kita terhadap sesama atau manusia gitu ya. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mari kita berdoa, saya antarkan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, atas berkat-Mu dan kasih-Mu yang kami rasakan senantiasa sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, saat ini bersama narasumber Bapak Etis Nehe, kami semua mau belajar tentang pola asuh keluarga yang baik dan benar bagi anak berkebutuhan khusus. Kiranya Tuhan berkati kami semua di dalam pembelajaran ini, dan kiranya kami dapat mengikuti dengan baik. Di dalam kasih Kristus kami berserah. Amin. Baik, silakan Pak Etis Nehe. Baik, terima kasih Pak Petra. Saya akan share screen. Baik. Baik, salam dan selamat malam semua Bapak Ibu yang hadir pada acara malam hari ini sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman kami. Ini lebih kepada berbagi pengalaman. Tadi Pak Petra mengatakan dia bukan pakar, saya pun sebenarnya bukan pakar di bidang ini karena memang saya nggak menekuni bidang ini, tapi kami hanya mencoba merangkum dari pengalaman-pengalaman kami selama sekitar 7 tahun punya dua anak berkebutuhan khusus, dan yang salah satunya penyakit langka. Nanti secara lebih detail saya akan jelaskan di materi yang telah saya siapkan. Saya berharap materi ini akan bermanfaat dan berharap bisa cukup waktu nanti untuk menyelesaikan ini, dan saya berusaha sesederhana mungkin, tapi ya mudah-mudahan terkejar ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan perkenalan ya. Pertama, saya Etis Nehe, saya berasal dari Pulau Nias, saya udah berkeluarga, punya tiga anak, laki-laki semua. Yang pertama itu namanya Samuel, yang kedua Rafael, dan yang ketiga itu Abiel. Saat ini saya pelayanan di kampus di SCT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta Selatan. Um, Bapak Ibu, kami punya tiga anak laki-laki semua, dan dua di antara tiga anak itu punya kondisi berkebutuhan khusus dan salah satunya kondisi penyakit langka. Nah, ini anak kami yang kedua, saya kurang huruf di namanya ya. Itu namanya Rafael Polikarpus Hafaumasinehe. Itu anak kedua kami, diagnosisnya itu adalah global developmental delay. Kepalanya itu juga berukuran kecil, mikrosefali, dan ada indikasi Dandy Walker syndrome.
Kami baru menyadari situasi kondisinya ini pada usia 5 tahun. Menurut para dokter setelah kami berinteraksi waktu pemeriksaannya, mereka mengatakan harusnya setiap orang tua itu tahu dan menyadari bahwa anak itu maksimal 2 tahun semua kondisinya itu sudah bisa diketahui, sehingga belum terlalu terlambat untuk melakukan penanganan-penanganan yang diperlukan di tahap awal. Jadi untuk kondisi Rafael ini sebenarnya kami terlambat sekali menyadari kondisinya. Kalau Bapak Ibu lihat di fotonya, dia tidak terlihat seperti anak berkebutuhan khusus ya. Wajahnya begitu manis, ganteng, ini anak laki-laki. Dia tingginya sekarang udah hampir setinggi saya. Saat ini dia naik kelas 3, ya, dia sekolah di SLB Wimar Asi di daerah Pejaten, sekitar 2 kilo dari rumah sini. Saat ini usianya 12 tahun dan dia baru kelas 3. Itu kalau misalnya usia 12 tahun kan harusnya udah kelas 6 ya. Karena dia telat masuk sekolah dan karena kami harus memeriksakan kondisinya begitu lama dan mengikuti terapi ini dan itu. Secara fisik usianya 12 tahun, tapi kondisi realnya sebenarnya ya intelektualnya, sosial, bahasa, lewat pemeriksaan psikologis itu sebenarnya itu bervariasi antara 2 sampai 4 tahun kemampuan. Jadi secara fisik 12 tahun, tapi kemampuan realnya itu sebenarnya ya kayak anak balita di kemampuannya. Nah, itu yang kondisinya. Lalu yang anak kami yang kedua itu namanya Abiel Justin Hafau Masinehe. Dia anak yang sangat uh, lincah sekali sampai usia ke 4 tahun 8 bulan. uh, Dia tiba-tiba sakit, mengalami kelemahan pada persendiannya, mulai dari kaki, pinggang, tangan, lalu penurunan kemampuan bicara sampai penurunan apa daya ingat, kesadaran, sampai akhirnya berpulang pada usia 55,5 tahun pada 20 April 2021 yang lalu. Eh, Sampai sekarang para dokter tidak bisa menyimpulkan diagnosis apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, dan bahkan kasus ini tergolong unik dalam dunia kedokteran, makanya dipublish di jurnal kedokteran internasional. Bapak Ibu bisa mencari uh, jurnalnya. Uh, tapi dia sempat dilakukan tes genetik dan ditemukan ada indikasi namanya Glass syndrome. Glass syndrome itu berpengaruh banyak hal yang termasuk beberapa ciri yang dialaminya tadi. Dan ini tergolong sindrom yang sangat langka di dunia dan terkonfirmasi bahwa anak kami ini kasus pertama yang terkonfirmasi dalam pemeriksaan yang lengkap di Indonesia. Jadi kalau dalam komunitas dan dalam data pengidap Glass syndrome ini, data internasionalnya, satu-satunya perwakilan Indonesia itu ya anak kami ini, Aviel ini. Nah itu dua kondisi anak kami yang berkebutuhan khusus ya, satunya dengan uh, penyakit langka seperti itu. Ini foto kami, foto keluarga kami waktu anak kami Aviel masih berada bersama dengan kami. Jadi ini foto keluarga terakhir kami. Dan yang ketiga, saya memperkenalkan namanya Atanasia Gracia Juanda. Atau kami biasa panggil dia Ata. Dia putri dari teman kami, sahabat kami yang juga koordinator komunitas persekutuan doa orang-orang tua ABK yang semuanya orang Kristen di dalamnya. Eh, Namanya Bu Mary. Kami biasa panggil dia Bu Nona. Dia udah bergabung bersama kita di Zoom. Putri ini berusia 23 tahun. Nanti lebih lengkap tentang putrinya ini, tentang Ata ini dan bagaimana pengalaman mereka, nanti akan ada ruang untuk Nona untuk membagikannya, untuk membuat apa, informasi lebih lengkap dari acara kita malam hari ini. Oke, lanjut. Ini sebenarnya hal-hal yang biasa ya, dan tapi saya pikir perlu secara cepat kita pahami untuk membantu kita memiliki pemahaman tentang uh, apa itu kondisi berkebutuhan khusus dan seperti apa realitas dalam dunia sekarang ini, dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Kenapa ini masih menjadi isu yang kadang tidak terlalu menjadi perhatian. Nah, saya berharap informasi ini membantu kita. Pertama, ada istilah ya, ABK, anak berkebutuhan khusus. Tapi saya kemarin pikir-pikir ya itu. A itu kan anak saja ya, padahal yang berkebutuhan khusus itu kan bukan cuma anak. Bisa orang dewasa bahkan sampai lansia. Ada yang waktu anak-anak baik-baik saja, tapi waktu remaja, dewasa itu kemudian baru mengalami kondisi tertentu, membuat dia terbatas dan berkondisi berkebutuhan khusus. Jadi saya sering pakai istilah ABK atau IBK. I-nya itu individu berkebutuhan khusus ya.
Lalu istilah lain itu yang sering kita dengar kan penyandang cacat atau difabel dari singkatan dari different ability. Lalu negara secara akan istilah penyandang disabilitas. Eh, dalam kasus dengan definisi dalam undang-undang penyandang disabilitas itu berarti orang yang memiliki keterbatasan fisik absens dalam sehingga mengalami kesulitan dalam interaksi dengan lingkungan dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini undang-undangnya kita udah punya loh dari 2016. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Intinya bahwa negara memberi perhatian penting dan ini sesuatu yang sekarang tidak bisa lagi dianggap nggak ada atau dianggap sekedar aja untuk diurusi. Definisinya di sana hampir sama. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Jadi ada penekanan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, jenis-jenis disabilitas itu sebenarnya terlalu banyak sekali ya. Tapi dalam pasal 4 undang-undang itu mencoba mengkategorisasinya dalam bentuk 5 ya. Pertama itu disabilitas fisik, berupa terganggunya fungsi gerak antara lain misalnya karena amputasi, lumpuh layu, kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, orang kerdil. Lalu kedua itu disabilitas intelektual, yaitu gangguan pada fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata atau antara lain lambat belajar ya, disabilitas grahita dan Down syndrome. Lalu disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti misalnya psikososial, mengalami skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian. Nah, ini ternyata ini juga masuk di dalam berkebutuhan khusus. Lalu disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hyperaktif. Lalu yang keempat itu disabilitas sensorik, yaitu gangguan pada fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Lalu disabilitas ganda atau multi ya, itu gangguan lebih dua atau lebih ragam disabilitas dimiliki oleh uh, individu yang sama. Anak kami Rafael itu mengalami lebih dari satu. Dia telat bicara dan sampai sekarang kemampuan berbicaranya itu belum belum sepenuhnya pulih dan masih jauh dari normal, tapi sudah jauh lebih baik dibanding ketika kami menemukan kondisinya pada 5 tahun yang lalu, pada 7 tahun yang lalu. Dia juga punya keterbatasan motorik dan juga keterbatasan intelektual dan masih banyak lagi. Nah, itu undang-undang juga mengatur. Nah, ini mengingatkan kita bahwa sekarang disabilitas itu bukan masyarakat kelas 2 dalam konteks kehidupan bernegara. Semua hak mereka pun diatur di sana. Itu ada 22 jenis hak yang diatur uh, oleh negara. Saya tidak perlu sebut satu-satu ya. Kita lewatkan ini aja. Lalu ini populasinya berapa banyak sih sebenarnya individu berkebutuhan khusus itu dan nanti apa maknanya bagi kita, kenapa ini penting sekali. Saya mencoba mencari data dan data di website WHO itu menyebutkan itu di seluruh dunia ada 1,3 miliar penyandang disabilitas atau kondisi berkebutuhan khusus. Itu berarti kurang lebih 16% dari total populasi global. Bukan jumlah yang sedikit, 1,3 miliar. Di Indonesia, berdasarkan data Sensus Ekonomi Nasional 2020, Susenas, itu ternyata terdapat, ini tahun 2020 ya, jadi ini sekarang masuk 2024, ini datanya mungkin bisa udah lebih banyak. 28,05 juta atau setara dengan 10,38%. Itu artinya kemanapun kita menoleh di sekitar kita sekarang di Indonesia ini, kita akan ketemu pribadi-pribadi atau individu-individu yang berkebutuhan khusus. Jadi ini bukan orang langka, orang yang kita merasa harusnya tidak lagi terkaget-kaget, menyadari kok ada, kok ada, kok ada. Karena ternyata sebegitunya. Apalagi waktu lalu saya sempat baca ya, itu sekarang makin banyak anak yang mengalami gangguan bicara karena efek penggunaan handphone dan lain-lain yang secara tidak terkendali.
Nah, kenapa angka-angka populasi ini penting sekali? Ini memberikan kepada kita bahwa kondisi berkebutuhan khusus itu nyata, sangat banyak, bukan kondisi langka. Mereka sangat dekat dengan kita, mereka ada di setiap jarak jangkau terdekat kita. Karena itu menuntut perhatian dan juga penyesuaian cara hadir kita, karena mungkin tanpa sadar kita telah memperlakukan atau menempatkan para individu berkebutuhan khusus ini dalam kondisi yang tidak pantas atau membahayakan mereka. Nah, sekarang saya masuk kepada poin dari topik kita, pola asuh ABK. Itu sebenarnya bagaimana ya, dan dari mana memulai? Seperti saya katakan di awal, saya bukan pakar di bidang ini dan saya mencoba merangkum dari pengalaman kami yang coba kemudian saya carikan intisarinya dan coba kaitkan dengan beberapa artikel atau pengetahuan dari orang tua yang kami juga berinteraksi dan kemudian saya coba susun. Sebenarnya ini bagaimana dan dari mana memulai? Mungkin akan berbeda dengan para pakar yang ahli di bidang ini, tapi saya memulainya dengan hal yang praktis seperti ini. Bagaimana kita memulainya dan bagaimana menentukan sikap kita untuk kondisi ini? Pertama itu ada tiga hal yang terutama menurut saya dari pengalaman kami yang wajib ada. Ini tiga-tiganya wajib ada. Kalau nggak ada salah satunya, maka tiga-tiganya nggak akan jalan. Pertama itu penerimaan yang utuh. Penerimaan yang utuh atau whole acceptance ya. Yang kedua, kehadiran yang bermakna. Ini penerimaan dari siapa dan siapa yang hadir yang bermakna itu nanti saya akan jelaskan pada poin berikutnya. Dan yang ketiga itu dukungan penuh atau lebih lengkapnya dukungan sepenuh hati untuk individu berkebutuhan khusus ini. Nah, itu siapa? Pertama-tama itu siapa? Nah, ini. Pertama-tama itu orang tua atau keluarga, saya sebut sebagai T3K-nya individu berkebutuhan khusus. Karena K-nya double, jadi saya T3KK. Ya, jadi pertolongan pertolongan pertama atau penolong pertama pada kebutuhan pada kondisi khusus itu adalah orang tua atau keluarga. Orang tua keluarga itu harus menjadi tempat ya, place, tempat terbaik untuk hadir, untuk berada, untuk tinggal bagi individu berkebutuhan khusus. Juga sekaligus menjadi ruang, menjadi iklim, menjadi suasana yang terbaik untuk merasa nyaman dan dicintai di sana. Kenapa begitu? Karena keluarga akan menjadi tempat perlindungan pertama dan terutama yang terbaik yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak atau individu berkebutuhan khusus. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mendengar ini ya, kisah ini. Namanya Ghanem Al-Mufah. Dia seorang penderita kondisi langka, sindrom regresi kaudal, yang menyebabkan kondisinya seperti terlihat di layar ya, cuma separuh badan atas yang terbentuk. Uh, saya lihat kasus itu masih ada yang dunia Qatar dia tampil saat itu dan dia ngobrol dengan dari Hollywood yang mungkin jadi idola Bapak Ida ya. Lalu mereka bicara di sana dan menceritakan sesuatu. Lalu ada perbincangan, si Ganim ini menceritakan perbincangannya suatu kali dengan ibunya. Ganim menanyakan begini kepada ibunya. Setelah 20 tahun, pertama kali saya menanyakan pertanyaan itu kepada ibu saya. Ketika saya lahir, pertama kali ibu mengendong dan melihat saya dengan kondisi seperti itu, itu pertanyaan Ganim kepada ibunya yang dia ceritakan kepada uh, uh, itu. Lalu jawab ibunya yang mengejutkan saya. Dan saya kok merasa connect dengan istri saya juga. Ibunya itu menjawab dengan sangat indah, dalam sekali, manis sekali. Dan saya berani jawaban yang kita bisa dengar semua orang tua punya individu khusus. Dia mengatakan, aku melihat segala sesuatu yang indah dalam dirimu. Aku tidak melihat apa yang kurang dari tubuhmu. Aku ingin menguatkanmu dan melengkapi apa yang hilang dari tubuhmu dengan cintaku. Cinta. Ya. Aku melihat segala sesuatu yang indah dalam dirimu. Kalau itu masuk ke badan. Aku tidak melihat jelas separuhnya enggak. Aku ingin menguatkan dan melengkapi apa yang hilang dari tubuhmu dengan cintaku, dengan kelembutan cinta.
Bapak Ibu, saya berharap poin pertama ini menunjukkan kita bahwa pentingnya kehadiran tua itu tadi. Tapi kehadiran orang tua di sana bukan kehadiran yang bisa itu. Mendengar diagnosis anak berkebutuhan khusus itu bukan momen yang sederhana Bapak Ibu. Saya ingat waktu mama hasil terakhir pemeriksaan tes bera anak kami Rafael di Rumah Sakit Fatmawati, dokter mengatakan Pak semuanya hasilnya normal. Berarti ada sesuatu yang perlu dicari lebih lanjut pada keluarga Bapak. Sekarang anak Bapak saya rujuk ke klinik tumbuh kembang. Saya waktu itu shock. Ada apa dengan saya? Di rumah Fatmawati Bapak Bu, mungkin ada yang biasa ke sana ya, ada kan air mancur ya di depan itu. Saya lama di sana nangis di situ. Atau mau ngomong apa? Mau menelpon istri saya di rumah itu saya bingung bagaimana menjelaskan itu pada dia. Itu momen penuh jangan harapan dari buyar semua ambiar. Akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan menyiksa itu pertanyaan begini, mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan? Mengapa anakku? Mengapa kami? Mengapa keluarga kami? Itu pertanyaan yang mengganggu sekali. Pada sama kita beradaptasi dengan kondisi yang tidak mudah untuk sekarang harus hidup dua mode sekaligus. Ada anak yang berkebutuhan keterlambatan atau dengan semua kondisinya, pada saat kita sudah yang lain dalam kondisi semua normal. Jadi kita setiap kali harus switch sama cara kita merespon dan berinteraksi. Dan harus ada penyesuaian keseluruhan untuk semua situasi kita. Kita harus setting peralatan, pemeriksaan berkelanjutan, dan mengubah pola kerja, bahkan mungkin akan memutuskan untuk berhenti kerja untuk bisa melakukan yang terbaik untuk melayani anak ini atau dan titik kritis untuk diri atau berdamai dengan situasi ini sangat tidak mudah. Tapi persoalannya, ini titik di mana keberhasilan atau kegagalan kita melewatinya atau menentukan kesuksesan peran orang tua tadi sebagai P3KK, anak yang berkebutuhan khusus, dan pelayanan selanjutnya bagi peranan dan kekuatan atau individu berkebutuhan khusus. Ini kritis sekali. Pada saat yang sama kita tergoncang, kita punya banyak pertanyaan. Pada saat yang sama memaksa diri menyesuaikan diri. Pada saat yang sama kegagalan kita di situ beradaptasi akan membuat kondisi anak kita akan jauh lebih buruk. Pengalaman kami, Pak Ibu, dan juga berinteraksi dengan para orang tua. Kalau orang tua gagal di titik ini, biasanya anaknya di kondisinya berkali lipat. Nah, kenapa penting lagi masuk ke poin berikutnya? Orang tua itu adalah home atau house, bukan cuma house, tapi home bagi anak yang kebutuhan khusus itu. Beberapa orang tua yang istilah yang sering saya dengarkan dari orang tua mengatakan anak-anak berkebutuhan khusus itu diberikan kepada orang-orang tua yang juga khusus. Kadang-kadang terdengar klise ya, tapi ini sebenarnya sesuatu yang benar dan sesuatu yang benar asal kita memahami dengan perspektif yang baru. Dalam masa 7 tahun terakhir, saya membaca banyak buku dan juga berinteraksi dengan banyak pengalamannya. Saya menemukan hal-hal seperti ini, misalnya refleksi dari Henry Nouwen yang mengatakan bahwa ternyata masa-masa ya, kondisi-kondisi yang buruk, penderitaan itu tak melulu buruk ya. Dia mengatakan suffering is a gift. Penderitaan itu sebuah pemberian anugerah ya dari Allah. Ini nanti silakan Bapak Ibu nanti baca lebih jauh ini. Saya nggak akan menjelaskan ini. Paul Brand ya, ini teman penulis buku bersama Philip Yancey mengatakan pain is God's great gift, pemberian Allah yang luar biasa besar bagi kita. Jadi ternyata ada makna lain, ada keindahan lain dibanding sekedar fenomena rasa sakit dan penderitaan yang bisa kita lihat. ABK itu milik kita. Nah ini perspektifnya. ABK itu milik kita, sekaligus bukan milik kita. Alkitab mengajak kita demikian bukan? Anak-anak, siapapun, bahkan orang tua sekalipun itu semua milik Allah. Anak-anak yang ada pada kita itu adalah anak-anak milik Allah. Jadi kita bukan cuma orang tua bagi anak-anak, juga sekaligus rekan sekerja Allah, pelayan kasih karunia Allah. Itu istilah-istilah kita yang diberikan kepada kita. Istilah-istilah ini kan kita sering dengar dikaitkan hanya dengan relevan dalam dunia kerja ya. Tapi itu sebenarnya juga berkaitan dengan fungsi-fungsi kita dalam keluarga dan dalam bidang-bidang lainnya.
di mana kita terlibat. Nah, di sini kita belajar bahwa orang tua ABK atau orang tua dari individu berkebutuhan khusus itu bukan sekedar caregiver. Ini memang istilah lagi yang dipakai untuk orang tua caregiver, untuk pemberi perhatian atau perawat. Tetapi kita adalah pengemban amanat dari Allah. Selanjutnya, karena pertimbangan-pertimbangan pertama tadi, perspektif yang tadi itu, maka ketika kita terlibat pada anak-anak atau pada individu berkebutuhan khusus dalam keluarga kita, kita mengasihi, melayani, peduli, merawat mereka itu bukan semata karena relasi darah, kekerabatan dengan mereka. Bukan karena semata dengan ilmiah, karena kita kan tipenya orang mungkin tidak tegaan melihat orang menderita. Bukan juga semata-mata karena kita punya keahlian atau profesional profesional di bidang itu. Tapi semua itu adalah bagian dari pelayanan spiritual yang dimandatkan, yang diamanatkan, yang dipercayakan kepada kita oleh Allah sebagai rekan sekerjanya, pelayan kasih karunia bagi anak-anak atau bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, kita dalam kondisi seperti itu, maka tidak terpaku mendefinisikan kondisi khusus dari saudara atau anak-anak kita sekedar sebagai penderitaan. Kita melihat lebih luas, lebih jauh, dan lebih dalam dari itu, bahwa itu juga kesempatan melihat dan merasakan semua karya dan kebaikan Tuhan dalam cara yang berbeda, yang unik, yang khusus seperti itu. Dan kalau dengan pengertian seperti itu kita miliki, maka nanti kita tidak hanya mengoleksi rekaman penderitaan dari semua yang kita jalani itu, tetapi juga rekaman tentang kenangan, kemenangan, kemenangan yang akan Tuhan hadirkan dalam seluruh proses itu. Jadi pengalaman mengurus anak ABK dan individu berkebutuhan khusus lainnya seharusnya juga akan jadi sarana pertumbuhan diri kita sendiri, pengenalan diri kita lebih dalam, dan juga pengenalan tentang Tuhan secara lebih baik. Bapak Ibu, ada yang bertanya. Sebenarnya saya juga melihat banyak ya. Banyak orang tua itu kelelahan, sehingga banyak berpikir rasanya tidak sanggup. Saya bertemu dengan banyak orang tua yang akhirnya meninggalkan anak-anak mereka dan membiarkan mereka terlantar, dan banyak cerita-cerita miris di balik itu. Adakah sebenarnya orang tua yang kuat untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus? Kalau ada orang tua yang kuat itu, apakah itu sebenarnya nyata apa mitos gitu ya? Setidaknya sekarang ini kami sudah 7 tahun. Bu Nona itu yang ada bersama kita nanti akan sharing dengan kita, dia udah 23 tahun. Faktanya adalah Bapak Ibu, kita semua rapuh. Semua orang tua itu rapuh. Tidak ada yang benar-benar kuat. Ya. Dan juga tidak ada jalan pintas atau resep permanen sekali jadi untuk menjadi kuat pada situasi seperti ini. Kita bisa terpuruk, kelelahan, dan mungkin ingin menyerah. Tapi dari pengalaman kami, dan juga pengalaman dari banyak, banyak orang tua di mana saya berinteraksi dan berbagi, mereka selalu menemukan poin yang sama. Kita menemukan kekuatan itu di dalam proses. Kita menemukan kekuatan itu saat kita sedang melayani anak-anak. Karena ada kesadaran ini kemudian bahwa sebenarnya ya, ABK ini ya proyeknya Allah, bukan proyek kita. Jadi kalau itu proyeknya dia, ya dia yang memampukan kita untuk mengerjakan. Kita semua orang tua, saya tidak tahu di antara Bapak Ibu ada yang punya ABK, kita semua pasti dalam situasi seperti ini. Kami juga seringkali ada momen di mana kami tiba-tiba down. Kita ada momen di mana seperti mengais-ngais kekuatan baru untuk bangkit kembali. Banyak tangis. Tapi itu sama. Selalu ketika kemudian melangkah kembali, kita menemukan kekuatan itu di dalam proses itu. Jadi kita tidak menemukan kekuatan ketika kita tidak terlibat. Kekuatan itu diberikan Allah ketika kita terlibat. Nah, ini berikutnya adalah kenapa ini penting juga ya. Seperti tadi saya katakan, orang tua itu mengurus anak ABK itu sangat melelahkan. Ini kelelahan yang seumur hidup. Dan itu bagi para orang tua yang ada di sini, dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak punya ABK tapi perlu perlu tahu hal ini. Menjadi caregiver, menjadi orang tua itu sangat melelahkan. Menjadi orang tua ABK itu sangat melelahkan. Mereka itu dan kita para orang tua perlu selalu menjaga kesehatan, keseimbangan, kesehatan fisik dan mental kita. Karena melayani ABK itu seringkali berlangsung seumur hidup. Menyedot seluruh stamina, waktu, ruang, uang, pikiran, dan mental kita. Karena itu perlu sekali menjaga kesehatan kita, fisik dan keseimbangan mental kita. Uh, ini pentingnya perlu komunitas. Hingga kalau misalnya dirasa perlu dukungannya
tambahan, jangan malu, jangan ragu minta dukungan konselor untuk memberikan kekuatan atau membantu mengatasi, menghadapi kesulitan itu. Nah, untuk orang-orang yang berada di luar, lingkungan keluarga, teman-teman, dan lain-lain, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang Anda harus tahu? Dan supaya kehadiran Anda bersama orang tua ABK itu menjadi kehadiran yang memberkati, yang efektif. Pertama itu, jadilah pendukung yang standby dan aktif ya, standby dan aktif. Bukan standby dan pasif ya. Bisa membagikan informasi, memberi semangat, dukungan. Dukungan itu macam-macam. Semangat tadi bisa juga dana, fasilitas, atau referensi dokter setidak-tidaknya untuk mereka. Yang berikutnya ini tidak kalah penting. Jadilah sahabat yang empatik. Jangan jadi sahabat yang menghakimi mereka. Menghakimi keadaan anak-anak orang tua itu dan anak-anak. Apalagi ya, seringkali itu ya, kita sering mendengar ungkapan-ungkapan yang terkesan rohani gitu ya. Melakukan judgment ya, penghakiman atas kondisi itu sebagai itu karena kurang beriman, karena kamu melakukan dosa dan lain-lain. Dan ada seringkali itu ya, itu argumentasinya itu berbau tahayul gitu ya. Itu karena itu sesuatu dulu yang pernah dilakukan nenek moyang dan nah, itu sebaiknya jangan. Itu menyakitkan sekali bagi para orang tua. Tunjukkan kasih kepada ABK dan keluarganya, bukan rasa kasihan. Kasih yang otentik, bukan rasa kasihan. Kami itu bisa membedakan kasih yang kasihan dengan kasih yang benar ya. Lalu sediakan ruang dan kondisi yang nyaman bagi mereka, bagi anak-anak itu bila berada di area publik. Bapak Ibu, salah satu teror yang sangat eh, melelahkan bagi kami para orang tua ABK itu dalam membawa ABK itu ke area publik. Karena kita akan menemukan pandangan-pandangan yang melihat kita aneh, atau kadang-kadang orang-orang yang tidak bisa toleran, atau orang-orang yang begitu pasif, tidak bisa melakukan sesuatu untuk melakukan sebuah situasi yang sifatnya sistem pendukung bagi kehadiran di situ. Nah, ini seringkali sangat melelahkan sekali. Pada saat yang sama, orang tua itu merasa, aduh, tidak mau anaknya itu karena kondisinya, apalagi kalau misalnya tantrum dan lain-lain, nggak enak hati mengganggu orang lain. Nah, ini kehadiran di area publik itu membutuhkan juga support dari publik, dari sahabat, dari orang-orang yang di sekitar. Dan yang ini untuk para orang tua, ini saya dapat ini sebenarnya dari pengalaman seorang temannya. Eh, Teman ini punya anak yang ABK dan dengan kombinasi kondisi khusus yang begitu banyak dan beberapa tahun yang lalu anaknya itu telah dipanggil Tuhan. Eh, Kondisi anaknya jauh lebih berat daripada kondisi anak kami. Tapi menariknya setiap kali itu ya dia selalu statusnya itu jangan lupa bahagia gitu. Bersama itu jangan lupa bahagia. Katanya ya kita memang seperti ini tapi jangan kehilangan kesempatan menikmati kebahagiaan dalam hidup. Eh, Target orang tua itu kan sebenarnya itu ya ini ya, kepenuhan dan kepuasan hidup ABK itu. Nanti bentuknya seperti apa saya akan jelaskan di bagian lain. Nah, orang tua yang saya katakan tadi ya, sampai dia sulap mobil mereka itu jadi kayak ambulans. Semua peralatan dasar untuk survival itu ada di sana. Dan dia juga terlatih untuk melakukan penanganan medis dasar untuk kondisi anak. Jadi anak itu dibawa ke mall. Termasuk stollernya itu dibeli yang khusus untuk menopang kondisinya senyaman mungkin dan sebaik mungkin. Termasuk membawa anaknya sejauh kondisi mungkin dibawa jalan-jalan, melihat alam dan lain-lain. Padahal anak itu nggak bisa bicara, terus nggak bisa berekspresi tentu. Tapi anaknya itu dibilang, anak saya berhak menikmati alam ciptaan Tuhan dan menikmati berada di luar sana, tidak harus ada di rumah. Tapi itu kan harus disesuaikan dengan kondisi yang lain. Saya akan kutip dua pengalaman dari orang penting ini yang saya yakin kita familiar nama mereka. Itu Joy Davidman dan C.S. Lewis. Ini kan suami istri ya. Joy Davidman ini kan menderita kanker ya, berat sekali, sampai akhirnya merenggut nyawanya. Suatu kali setelah masa penanganan kondisinya itu kemudian ada remisi ya, ada masa jeda di mana dia udah bisa keluar dan jalan-jalan. Lalu mereka pergi berlibur ke Yunani. Tapi kemudian ada mereka berbincang kemudian dan membicarakan bagaimana kalau kanker itu muncul kembali, apakah dia akan happy lagi? Dia kan udah senang nih, udah tertangani kondisinya. Tapi ada kemungkinan itu kambuh lagi. Lalu jawabnya begini, the pain I feel then is part of the happiness I feel now. That's the deal. Rasa sakit yang mungkin akan saya rasakan nanti
Kalau itu kamu lagi adalah bagian dari kebahagiaan saya sekarang ini. Dan saya menikmatinya. Dan itu dirinya. Lalu ketika Joy Davidman ini meninggal, C.S. Lewis itu ketika menghibur anak mereka, David Gresham itu mengatakan begini. Dia mengubah kalimat dari Joy Davidman dengan halus gitu. Dia bilang begini. The pain I feel now is part of the happiness I'll feel then. That's the deal. Kesedihan yang saya rasakan karena kehilangan Joy Davidman itu, istri itu, saat ini adalah bagian dari kebahagiaan saya kelak di sana bersama-sama. Bertemu di surga. Dan itu deal. Saya berharap kita memahami bahwa meski dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kita tetap bisa punya kesempatan dan menikmati kebahagiaan entah secara terpisah atau bersama-sama dalam kondisi yang seperti ini. Nah, saya akan cepat di bagian ini. Sekarang pola asuh ABK seperti apa itu saya sendiri tidak membuat rumusan uh, yang apa sophisticated yang seperti para pakar lakukan ya. Tapi secara umum saja ya, ya model ada banyak model pola asuh ya. Pola asuh otoritatif yang sering juga disebut pola asuh demokratis ya, dua arah, dan ini yang sehat menurut para pakar. Lalu ada juga pola asuh otoriter yaitu kontrol sangat tinggi, respon rendah dan satu arah. Lalu pola asuh permisif mengutamakan kenyamanan anak secara negatif, memberi apa saja yang diperlukan tanpa batasan. Dan pola asuh neglectful, dia tidak ada batasan, tidak peduli, enggan terlibat pada kehidupan anak. Tapi ini sebenarnya umumnya berlaku pada kondisi normal. Tapi kerangka pola ini juga dapat jadi umum pada kita, tapi dengan banyak penyesuaian pada kondisi ABK. Jadi tidak serta-merta seperti itu bisa kita lakukan. Lalu sebenarnya sebaiknya kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan yang terutama dari anak. Pertama, nilai dan tujuan hidup ABK itu, atau individu berkebutuhan khusus. Tidak ada kebetulan lahir di dunia ini, Bapak Ibu. ABK itu seperti manusia lain adalah citra, gambar, dan rupa Allah. Keberadaan dan kehidupan mereka itu juga berada dalam kedaulatan Allah. Jadi kalau kita percaya kedaulatan Allah ya dalam doktrin kita, dalam inti pengajaran iman Kristen itu juga berlaku pada kehidupan anak ABK. Allah memiliki tujuan hidup pada semua orang, termasuk pada ABK. Tujuan di dalam hidup mereka yang kadang-kadang mereka hanya cuma mereka yang tahu dan Tuhan. Atau tujuan Allah melalui kisah hidup mereka. Baik untuk orang tuanya maupun untuk orang-orang di sekitar. Semua hal yang dikerjakan disiapkan Allah, termasuk janji dan penyertaan bagi semua orang percaya. Bahkan bagi manusia secara umum, bagi seluruh kehidupan normal, juga berlaku bagi para ABK atau para individu berkebutuhan khusus. Tidak kurang sama sekali. Saya berharap ini memberikan kita perspektif yang sangat kuat dari sisi iman bahwa nilai dan hidup ABK itu sama dengan nilai hidup kita yang kita sebut sebagai normal itu karena semua bersumber dan mengacu pada apa yang ditetapkan dalam kita. Yang kedua adalah kesejahteraan mereka. Pola asuh itu mesti fokus pada kesejahteraan mereka. Kesejahteraan itu berarti kesejahteraan fisik. ABK itu ada yang hampir tiap hari atau hampir tiap minggu itu bolak-balik ke rumah sakit, ke tempat terapi, dan lain-lain. Itu harus dipenuhi. Kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Perawatan, terapi, dan keamanan mereka harus dijamin. Dan hal-hal rohani. Nah ini poin penting sekali. Anak-anak itu mengalami masalah pada mental mereka, pada daya ingat mereka, pada intelektual mereka, pada kemampuan ekspresi dan refleksi mereka. Tetapi ingat, sama seperti kita yang lain, mereka juga terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh mereka, jiwa mereka terganggu, tidak berarti roh mereka menjadi kondisi berkebutuhan khusus. Tidak, mereka normal. Rohnya normal. Jadi rohnya ya butuh juga, ada juga kebutuhan rohani yang mesti diberikan. Roh mereka bisa berinteraksi dengan Tuhan, dengan roh kita, orang tua mereka. Itu sebabnya kita bisa memberikan mereka pelajaran rohani, mendengar lagu rohani, ke gereja, dan lain-lain, meski mungkin mereka tidak bisa menunjukkan ekspresi respon yang senormal anak-anak atau orang-orang yang lainnya. Jadi ini penting sekali. Ya, lalu yang ketiga itu pola asuh itu bukan seperangkat strategi. Ini penting sekali. Pola asuh itu bukan seperangkat strategi. Sehingga kita bisa copy pastenya dari orang lain dan tempat lain. Setiap anak itu unik dan kondisi mereka itu unik sekali. Jadi karena itu pemahaman tadi seperti di awal ya, penerimaan, kehadiran itu akan menentukan
bagaimana kita akan memperlakukan mereka. Kondisi setiap anak itu unik. Unik itu berarti dengan diagnosis kondisi mereka yang kita dapatkan dari pemeriksaan di rumah sakit, dari dokter, dan terapis, dan lain-lain. Ada orang-orang tua yang tidak terlibat hanya karena mengandalkan dokter, terapis, dan pengasuh. Jadi anak itu diserahkan begitu saja, tapi kemudian dia tidak terlibat. Nah itu biasanya anak tidak tertolong dengan seperti itu. Yang keempat, fokus pola asuh pada ABK itu bukan untuk menormalkan kembali kondisi ABK. Nah ini mungkin Bapak Ibu akan terganggu dengan, bukankah ini harapan semua orang tua supaya anak itu normal kembali? Eh, Kenyataannya Bapak Ibu itu sebuah salah kaprah dan itu jangan harapan yang salah. Karena seringkali kita memposisikan anak itu, sebagian dari orang tua sering seperti ini. Anak itu lahir untuk menjadi alat produksi bagi kehidupan, pemenuh harapan orang tua. Itu membuat anak itu berada dalam risiko sebenarnya. Karena apa? Kondisi ABK itu sebenarnya sebagian besar bersifat permanen. Bersifat permanen. Ada beberapa saja kondisi yang misalnya ya mungkin karena dia masih normal bagian tubuh yang lainnya, lalu bagian lainnya diamputasi. Nah itu mungkin itu tidak terlalu masalah dengan bagian itu. Tapi yang diamputasi itu sendiri kan tidak akan pulih. Ya, anak kami itu mengalami gangguan pada perbesaran, makanya mikrosefali. Otaknya itu nggak mungkin lebih besar lagi menjadi ukuran kepala normal. Otomatis juga otaknya itu tidak akan berkembang lebih baik lagi sehingga menyempurnakan kembali kondisinya. Itu akan permanen. Jadi kami tidak lagi menuntut diri kami untuk mengharapkan dia akan normal kembali. Zakat kami lakukan adalah seperti tadi. Bagaimana dia mencapai kepenuhan dan kepuasan sebagaimana diberikan Tuhan, diamanatkan Tuhan bagi kami. Dan yang kelima adalah menghadirkan ruang ekspresi dan kepercayaan bagi anak ABK. Fasilitasi ekspresi mereka, walaupun mungkin semua sangat terbatas. Seberapa sederhana pun kondisi dan ekspresi mereka, fasilitasi itu bagi mereka. Lalu berikan mereka kepercayaan. Bapak Ibu, anak kami Rafael itu kan dia punya kelemahan motorik. Apa yang dipegang itu gampang jatuh. Kami melatih dia, menterapi dia, dan kami harus mem- membiasakan dia memegang sesuatu. Termasuk memegang gelas, memegang piring, memegang barang. Dan risiko apa? Risiko jatuh. Pilihannya adalah kami melarang dia sama sekali atau dia tidak belajar sama sekali, walaupun ada risikonya. Kami pilih mempercayakan dia untuk memegang apapun, walaupun ada risikonya, tentu dengan pengawasan kami juga. Dan puji Tuhan sampai sekarang akhirnya lama-lama dia terbiasa. Secara perlahan dia mulai ada sedikit peningkatan dan kemampuannya berubah. Jadi sekarang dia bisa gelas tanpa harus jatuh. Nah itu kami berikan kepercayaan seperti itu. Yang berikutnya dan keenam adalah berikan apresiasi konkret. Ya, mereka itu hanya terlihat dalam ekspresi ya. Ada beberapa kondisi Bapak Ibu, anak itu sudah nggak bisa gerak apa-apa sama sekali, bahkan sudah nggak bisa berkedip. Tapi mungkin ada siluet di matanya itu orang tuanya bisa baca. Dari itu saja kita bisa melihat. Kalau tidak melihat ada sesuatu yang berubah di sana, berikan apresiasi kepadanya di sana. Perubahan mimiknya. Atau mungkin cuma gerakan jarinya. Karena dia nggak bisa mengatakan eh, melambai tangan, tapi mungkin hanya gerak jari. Orang tuanya bisa membaca itu, dan itu harus dihargai. Ya, berikan mereka kata-kata secara nyata. Ya, katakan, wow, great. Wah, thank you ya. Wah, hebat sekali. Baik sekali sejauh kamu melakukannya dengan baik sekali. Wah, papi, mami bangga dengan kamu ya. Kau bisa ini ya. Itu lakukan. Atau berikan pelukan. Berikan pelukan. Jadi jangan berikan apresiasi, tapi apresiasi dalam hati. Anak-anak BK itu butuh yang apresiasi yang ekspresif, yang konkret. Lalu dengan memberi apresiasi juga menolong mereka keluar dari rasa tidak percaya diri mereka atau keminderan mereka. Bapak Ibu ada beberapa ADK itu atau individu berkebutuhan khusus itu sebenarnya eh, otak atau kondisi mental mereka itu sehat karena tidak terganggu di sana, tapi bagian tubuh lain terganggu. Dia tentu menyadari semua kondisinya itu ada yang tidak sama dengan teman-temannya. Itu bisa membuatnya minder, tidak percaya diri. Nah, dengan ada apresiasi, ada konteks yang menerima dia tadi itu, dia akan belajar untuk percaya diri di sana dan selalu punya alasan untuk menerima keadaan dan menghargai apapun yang dia bisa dengan kondisi itu. Dan yang
ketujuh adalah ini, konsistensi dan keberlanjutan. Fokus dari pola asuh ABK itu ya, konsistensi dan keberlanjutan. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Perkembangan ABK tadi saya katakan ya, itu kan kondisi mereka umumnya rata-rata udah permanen ya. Jadi umumnya perkembangan itu sangat kecil dan lama sekali. Sangat kecil, lama sekali. Kadang nggak terlihat sekian tahun perkembangan. Pada saat yang sama, kita mungkin dalam proses kita mengupayakan terapi dan macam-macam, malah bisa terjadi stagnasi gitu ya. Stagnasi atau kemunduran. Yang kadang kita nggak bisa tahu apa ya. Harus pola balik lagi ke rumah sakit. Nah ini konsistensi kehadiran, perhatian, dukungan itu sangat penting di sini. Nah, ini memberikan kita pelajaran dan saya sekeluarga akhirnya memakai kalimat yang saya beri di baris ketiga itu ya. Akhirnya lewat proses dari kehadiran, eh, penerimaan dan dukungan yang terus-menerus pada anak kami itu akhirnya kami belajar menghargai setiap perkembangan anak kami itu walaupun cuma semilimeter demi semilimeter. Kadang semilimeter itu Bapak Ibu baru kita lihat dalam beberapa bulan, sekali berapa bulan. Tapi kami sangat hargai itu sebagai anugerah Tuhan bagi anak kami. Dan kami sangat respect itu dan kami sangat bersyukur itu dan sangat menghormati itu. Jadi kami belajar menghargai dan menikmati anugerah semilimeter demi semilimeter dari Tuhan yang masih dia perkenankan untuk perkembangan kondisi anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Nah Bapak Ibu itu yang saya bagikan. Saya berharap ini memberikan dasar untuk pemahaman yang kita perlukan setidaknya dari pengalaman-pengalaman kami. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan Ibu Nona untuk sharing kepada kita beberapa menit ke depan ini untuk menceritakan pengalaman mereka. Ibu Nona ini koordinator persekutuan doa kami, seperti saya katakan tadi, terdiri dari semua orang-orang tua ABK yang semua Kristen dan kami bisa persekutuan setiap Sabtu malam secara online juga. Uh, Pak Petra, saya langsung persilakan Bu Nona. Ya, Baik Pak, silakan Ibu Nona untuk sharing. ya, terima kasih. Selamat malam sebelumnya. Terima kasih Pak Etis yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing pada malam hari ini. Hmm, Perkenalkan, sebelumnya sudah ya tadi diperkenalkan ya nama saya. Saya memiliki anak berusia saat ini 23 tahun. Anak saya terdiagnosa delay development juga. Mikrosefali ada, lalu dia juga cerebral palsy. Cerebral palsy itu ada kerusakan di dalam otak. Jadi itu mempengaruhi hampir keseluruhan cara dia untuk tumbuh kembangnya juga termasuk ya. Jadi terlambat secara keseluruhan. Bisa seperti yang tadi dikatakan Pak Epis, global delay development juga seperti itu. Baik, apakah ada situasi khusus atau kondisi khusus yang sering Bu Nona hadapi dengan Ananda itu? Iya, jadi anak saya nonverbal. eh, Kalau dibilang anak Pak Etis bisa berkata-kata itu ramah sekali ya, anaknya Pak Etis bisa bicara seperti itu. Kalau anak saya lebih kepada uh, gesture, uh, gerakan tubuh seperti itu. Sangat terbatas. Kata-kata itu sangat terbatas. Jadi ada hal-hal di mana memang perlu ekstra banget untuk memahami anak yang nonverbal karena mereka tidak berkata-kata gitu ya. Jadi misalkan contoh yang sehari-hari seperti itu. Kalau dia mau makan, nah dia tidak berkata mama lapar atau mau makan enggak, tapi dia pakai bahasa tubuhnya dia. Biasa dia dengan sendirinya mencari tempat makan, dia biasanya dengan sendirinya mencari piring gitu ya. Atau kalau ada makanan di situ juga langsung saja diambil. Dan itu memang harus ekstra banget saya dalam memberitahu dia juga, lalu juga pengawasan juga seperti itu. Oh ya, ada satu hal lagi, anak saya juga terdiagnosa Pika. Eh, Pika itu adalah kecenderungan untuk makan sesuatu yang bukan zat makanan. Dan itu
salah satu tantangan yang cukup besar bagi saya pribadi karena kalau saya tidak mengawasi dengan cermat, itu seringkali sih bisa kecolongan makan sesuatu yang benar-benar tidak memiliki nilai gizi. Contohnya yang pernah dia lakukan ya, contohnya itu adalah cairan sabun dia suka. Lalu karbol, misalkan seperti itu. Jadi banyak tantangan bersama dengan ABK, tetapi Tuhan yang memampukan dan itu saya syukuri banget kalau bukan penyertaan Tuhan sulit melewati masa-masa yang seperti itu. Begitu, Pak. Hmm. Eh, apa yang itu ini sekedar ini ya. Eh, kalau pertanyaan saya mungkin sangat dangkal. Mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa memperdalam gitu ya. Cuman ini saya ingin ini mengetahui lebih lanjut apa yang membuat Ibu eh, terus mau itu ya merawat gitu ya. Sementara beberapa orang itu kebanyakan seperti yang dipaparkan Pak Etis menyerah, artinya anak bisa dititipkan atau anak bisa di itu ya maaf kata ini ya. Cuman mungkin ibu justru menemukan sesuatu yang berharga di dalam diri anak ibu yang bisa dibagikan kepada kami gitu. Seperti apa misalnya gitu. Ya, apa yang membuat saya terus bertahan gitu ya untuk memperjuangkan anak saya sampai hari ini gitu, Pak ya. Hmm. Ya, ini saya rasakan memang campur tangan Tuhan gitu ya. Hmm, Waktu awal anak itu lahir, saya memang sudah merasakan ada sesuatu yang beda. Karena kehamilan saya pun tidak seperti orang normal. Maksudnya adalah saya mengalami muntah itu sampai menjelang melahirkan. Memang on off sih, ada masanya on off. Tapi setiap kali saya kontrol ke dokter, selalu dikatakan ini bermasalah, Bu. Ibu mau segera dikeluarkan atau nanti ibu yang bermasalah gitu. Jadi memang selalu dalam situasi yang genting pada saat saya hamil. Jadi saya sudah kebayang, aduh ini kayak gimana ya. Lalu sempat dibilang, ibu yakin mau diteruskan atau mau dikeluarkan? Lalu saya bilang enggak, saya akan pertahankan. Saya bilang seperti itu. Jadi sudah terbayang bahwa anak ini nanti bakal seperti apa. Tapi saya nggak tahu persisnya seperti yang sekarang saya alami gitu. Eh, saya memang sudah merasakan bahwa mm, perjalanan waktu kehamilan itu sulit ya. Jadi waktu saya melihat anak ini lahir, saya yang ada tuh langsung rasa iba. Ini bayi mungil ini kan tidak sendirinya dia muncul dengan keinginannya. Ini pasti semua kehendak Tuhan gitu. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak mungkin lah dia lahir. Bahkan sampai dokter sendiri mengatakan begini, bayi ini kuat sekali ya Bu. Kalau anak lain mungkin sudah keguguran, tapi sepertinya dia nempel terus sama ibu nih. Karena ada situasi-situasi di mana dokter bilang eh, ini sampai di bawah posisi bayi, tapi kok tetap bertahan ya. Kalau misalkan kondisi yang lain mungkin udah keguguran gitu. Jadi saya percaya banget anak ini lahir pun itu karena kehendak Tuhan. Jadi itu membuat saya terus melihat di Tuhan dia bisa lahir itu semua anugerah gitu. Dan aku nggak akan sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan beri. Itu awal ya. Tetapi waktu pas anak ini lahir, dengan didiagnosa dokter berbagai masalah kesehatan, itu saya drop banget. Karena kehamilan yang cukup sulit, ditambah setelah lahir saya juga usia 6 hari anak saya sempat dirawat di rumah sakit karena bilirubinnya tinggi, hampir dikatakan oleh dokter saat itu, ibu berdoa aja, harapin mujizat karena kalau misalkan bilirubinnya tetap tinggi, kemungkinan anak ini akan cuci darah di usia 6 hari. Itu benar-benar saya langsung rasanya udah nggak tahu, nggak bisa dibayangkan lagi ya. Saya lemes banget gitu. Dan saya hanya berharap Tuhan tolong kasih mujizatmu supaya anak ini bisa hidup kembali, maksudnya uh, kuat kembali, sehat kembali seperti itu. Dan puji Tuhan benar keesokan harinya bilirubinnya turun dan saya terus merasakan ada mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan Atta gitu ya. Dan itu yang saya lihat bahwa penyertaan Tuhan nyata ya.
dalam hidup anak saya gitu. Sampai suatu kali anak saya tuh nggak bisa jalan pada usia bayi itu juga terlihat sangat kecil kakinya, dibawa ke dokter. Dokter pun dengan entengnya cuma bilang begini, wah anak seperti ini ketahuan ini nggak bisa jalan Bu, kakinya kecil, lumpuh. Gampang sekali bilang seperti itu. Itu saya nggak langsung termakan sih, saya langsung datang ke opsi ke dokter yang lain gitu ya. Saya terus mencari dan sembari saya juga berharap dan berdoa Tuhan berikan aku kekuatan melewati masa-masa ini. Dan puji Tuhan, usia 4 tahun, anak saya bisa jalan. Itu saya juga awalnya seperti nggak percaya gitu. Padahal kita doa ya. Nah ini kekurangannya kita kadang-kadang kita doa harapin mujizat. Pada saat mujizat itu benar terjadi, kita kayak sanksi. Benar nggak sih anakku jalan? Ternyata benar jalan. Sekalipun banyak masih hal-hal yang menjadi PR dari Atta, tetapi saya bersyukur banget usia 4 tahun itu dia bisa jalan. Dari situ saya terus ajak dia untuk mengeksplor gitu ya, jalan, mengeksplor banyak hal lah eh, ke tempat-tempat tertentu gitu ya, untuk melatih juga fisiknya supaya kuat. Nah, yang membuat saya terus bertahan itu adalah karena saya melihat penyertaan Tuhan sungguh nyata gitu. Kalau bukan karena itu mungkin saya akan sanksi. Kok begini amat sih Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan itu menghibur saya melalui uh, mujizat-mujizat seperti itu. Lalu juga ada banyak hal anak saya di mana kalau makan pun suka muntah. Muntah sampai dia usia dewasa tuh muntah terus. Tapi puji Tuhan semakin ke sini semakin baik dan seperti kata Pak Etis, perkembangan anak ABK yang sangat minim itu kita benar-benar syukuri banget. Karena beda kalau kita memiliki anak normal ya. Anak normal bisa jalan ya udah biasa lah. Bisa makan sendiri biasa lah gitu ya. Mandi sendiri ya sudah sewajarnya usia begitu dia mandi sendiri. Tetapi anak kebutuhan khusus untuk dia bisa memegang sesuatu aja itu dibutuhkan terapi, mengeluarkan biaya, kita menginvestasi waktu, banyak hal yang harus kita investasikan hanya untuk memegang, misalkan memegang pensil. Itu kita benar-benar usahanya, effortnya luar biasa gitu. Jadi kita bersyukur banget, oh anak kita bisa jalan, anak kita bisa pegang sendok. Jadi banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada saya pribadi, mengucap syukur untuk hal-hal yang sangat sederhana mungkin bagi orang lain, tapi bagi kami itu luar biasa. Itu yang membuat saya semakin hari semakin merasakan sungguh Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami berdua. Hmm, Seperti itu. ya. Sharing dari Pak Etis dan Bu Nona ini suatu hal yang baru ya bagi terutama bagi saya pribadi juga dan mungkin banyak dari kita yang nggak siap ya ketika diperhadapkan pada hal yang serupa dan ini sangat pengalaman yang menurut saya sangat baik yang dimana kita bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi untuk malam ini silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin dibagikan atau eh, Bapak Ibu ingin menguatkan atau juga bertanya kami persilahkan baik kepada Pak Etis ataupun kepada Ibu Nona. Silakan Bapak Ibu. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu Ellen. Saya senang, terima kasih untuk Ibu Nona, kesaksiannya yang luar biasa ya. Eh, tapi kalau saya boleh tahu, bagaimana juga peran Bapak atau suami bersama juga dengan anggota keluarga yang lain dalam memperhatikan atau membimbing Atta. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Ibu Ellen. Ya, kalau ditanyakan ini saya harus cerita lengkap ya. Ya, saya single parent sebenarnya Bu. Jadi Tuhan menjadi suami saya lah, saya bisa bilang kayak gitu ya. Jadi, tapi lucunya saya tinggal sama mertua. Jadi saya tetap di rumah mamahnya suami saya gitu ya. Jadi saat ini kami tinggal bertiga, saya bersama mama mertua dan anak saya.
Dan eh, saya nggak bisa katakan ini saya kuat seperti Pak Etis bilang ya, nggak bisa saya katakan saya kuat karena saya mau menerima itu ya pertama ya, saya mau terima. Oke lah, kalau emang kondisinya seperti ini saya akan terima, saya akan ambil tugas ini karena seperti tadi awal saya katakan, saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa banget gitu. Kok Tuhan sertai terus ya? Kok selalu ada mujizat Tuhan ya gitu? Itu yang membuat saya bangkit lagi, lalu saya merasakan bahwa tangan Tuhan itu terus menopang saya bersama Atta. Sehingga kami bisa sampai saat ini, Atta 23 tahun, proses yang cukup uh, panjang juga ya. Maksudnya melalui ups and down gitu ya, gunung dan lembah bersama dengan Atta gitu. Tapi penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna yang saya rasakan. Kalau bukan Tuhan, saya nggak mampu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Nona pada Ya, kesempatan. sama-sama. Mari Bapak Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, Mas Petra, boleh saya bertanya ya silakan terus. kepada Pak Etis dan juga Ibu Nona. Saya sebelumnya mengapresiasi untuk Pak Etis dan Ibu Nona serta ibu-ibu lainnya atau orang tua luar sana yang memiliki ABK. Saya sungguh terharu dan sangat eh, mengapresiasi dengan jiwa besar dari Ibu Nona dan Pak Etis serta keluarga dari para ABK. Karena tidak mudah menghadapi situasi seperti Ibu Nona dan Pak Etis yang memiliki anak yang memang istimewa. Tapi pertanyaan saya adalah, pernahkah Ibu Nona maupun Pak Etis berada di titik jenuh, di titik merasa bahwa sudah seperti, ya Tuhan, saya sudah lelah akan semua ini. Harus kenapa saya? Pernahkah seperti itu dan bagaimana akhirnya merilis kembali, melihat semuanya itu dalam keadaan damai dan silakan, entah Ibu Nona dulu atau Pak. Ya, Bu Nona dulu. Oh, saya dulu ya, Pak. Oke, terima kasih pertanyaan ya, Ibu. Ya, pasti ada lah ya secara manusia itu kita lelah, capek gitu ya. Ada satu momen titik terendah saya. Ini juga ada sangkut pautnya dengan relasi saya, hubungan dengan suami itu di mana saya merasakan semuanya serba sendiri gitu. Saya bekerja sendiri, di satu sisi saya harus menitipkan anak saya kepada orang lain yang pada saat itu sulit untuk diajak bekerja sama karena tidak mengetahui perihal bagaimana menangani anak kebutuhan khusus. Jadi ada satu momen di mana setiap hari itu saya harus mencari penjaga Ata gitu. Sampai saya harus titipkan Ata di satu tempat yaitu panti pijit. Ada saat seperti itu dan itu benar-benar saya sampai down banget. Lalu yang saya telepon adalah orang tua saya. Saya mau berdoa, tapi saya butuh ada pribadi yang saya ajak ngobrol gitu ya. Dan itu saya telepon papi saya. Saya keluar dari rumah tempat saya menginap supaya orang nggak tahu isi hati saya seperti itu. Jadi saya ngobrol sama papi, saya bilang, papi aku nggak kuat nih. Aku nggak kuat setiap hari aku harus minta izin bos untuk minta tolong orang jaga Atta. Sedangkan satu sisi aku harus berjuang penuhi kebutuhan hidup. Ini aku mau gimana lagi nih? Aku bilang seperti itu. Lalu papi saya dengan begitu bijaksananya itu dia ngomong begini, kamu baca firman kan? Kini saatnya kamu alami firman, dia bilang gitu. Kamu alami gitu. Nggak bisa cuma sekedar baca. Ya kamu alamilah apa yang kamu pernah baca. Aduh, itu perkataan itu eh, menohok begitu ya. Gampang untuk diucapkan, tapi sulit bagi saya. Tapi akhirnya Tuhan bukakan pemikiran saya bahwa kamu nggak bisa lari dari masalah. Kamu harus kembali. Pada saat itu, pada saat saya di titik terendah saya itu, saya berada di Bali. Pada saat papi saya berkata begitu, saya uh, minta kekuatan Tuhan dan seperti ada suara dalam hati, kamu kembali, selesaikan masalahmu. Jangan jangan lari dari masalah. Akhirnya saya kembalilah di Jakarta seperti itu.
Dan di situ saya terus minta Tuhan kuatkan saya. Saya nggak kuat Tuhan. Jadi kita belajar jujur kondisi kita apa adanya dengan Tuhan. Tuhan, aku nggak kuat ngadepin anak seperti ini. Di satu sisi aku harus mencari nafkah sendiri. Lalu saat aku tinggalkan anak ini, ada masalah yang ditimbulkan dan itu jadi kepikiran lagi gitu kan. Dan akhirnya eh, ya setiap hari itu yang membuat saya semakin hari semakin penasaran. Tuhan itu nyata ya gitu. Tuhan itu nyata pasti kasih saya kekuatan. Nggak mungkin dia biarin saya seperti ini. Tuhan kau nyata ya Tuhan. Kau kasih aku kekuatan, mampukan aku bisa melewati masa-masa sulit ini Tuhan gitu. Ada kalanya kalau saya seperti itu juga saya suka jalan-jalan. Jadi saya sengaja bawa Ata jalan gitu, healing gitu ya kemana gitu. Itu juga salah satu apa namanya hal yang membuat kita refreshing juga seperti itu. Dan kalau saya jalan berdua, saya sering komunikasi gitu. Maksudnya komunikasi dalam arti dalam pikiran saya ke Tuhan. Kok kayak gini ya Tuhan? Gimana nih Tuhan? Kayak gitu ya. Jadi suka berinteraksi seperti itu sih. Dan juga saya ada di komunitas. Jadi kita nggak bisa sendiri teman-teman. Waktu kita lemah, kita mendengar cerita orang, kita melihat respon orang yang menangani ABK, kita melihat atau mendengar kesaksian orang itu menguatkan kita. Jadi kita harus berada di komunitas yang sehat, terutama yang juga sama berlatar belakang seperti kita, yaitu berkebutuhan khusus. Dan puji Tuhannya melalui cerita teman-teman, kesaksian orang-orang yang saya dengar, dan juga buku-buku yang saya baca gitu ya, itu semakin memberi kekuatan dan kekuatan terus sehingga oh iya aku harus terus bangkit karena seperti kata Pak Etis tadi ABK itu bukan proyek saya tapi proyek Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Tuhan gitu. Ya seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Restu. Saya akan jawab dari pengalaman kami juga. Jelas ini seperti saya katakan di awal ya, ketika menerima uh, kedengaran suara saya, ketika menerima diagnosis, jadi kan anak kami itu kan indikasi awalnya itu nggak bisa bicara. Jadi sampai 5 tahun dia cuma bisa 3 kata, papa, mama, dan nenek. Selebihnya dia cuma bisa 9 sampai 10 kata, tapi itu cuma suku kata terakhirnya. Jadi kalau bilang makan, bilangnya kan, ya, jalan, lan. Dan itu hanya itu kemampuannya. Dan kemudian seperti biasa proses pemeriksaan itu dimulai dari awal, termasuk pemeriksaan THT dan segala macam, sampai akhirnya dilihat normal semua tes BERA untuk melihat respon otaknya senormal apa. Ternyata normal. Dan ternyata kemudian dokternya bilang seperti saya katakan tadi, Pak, pasti ada sesuatu yang lain. Jantung saya itu udah berdegup di situ, di ruang dokter itu. Waduh, ini sesuatu, saya udah langsung feeling. Kalau saya sampai di level ini semua normal tapi tidak bisa bicara, berarti ada sesuatu yang mungkin jauh lebih berat. Dan ketika dia katakan saya rujuk ke klinik tumbuh kembang. Jadi Bapak Ibu, sampai 7 tahun lalu saya itu nggak tahu apa itu klinik tumbuh kembang. Saya biasa lewat depan itu di rumah sakit Fatmawati, tapi nggak tahu itu fungsinya apa. Ternyata itu tempat pemeriksaan khusus untuk anak-anak yang punya gangguan keterlambatan dan umumnya nanti anak-anak ABK itu. Ketika masuk di sana, ya ampun, saya lihat anak-anak itu anak-anak ABK semua. Lah, anak saya masuk dalam kelompok ini toh. Waduh, itu jantung saya rasa gimana gitu. Itu seperti saya katakan, saya sampai duduk di bundaran yang air mancur di rumah sakit Fatmawati. Saya nangis di situ. Tapi nggak mau nunjukin ke Rafael kalau saya lagi sedih sekali. Kenapa begitu ya? Sama seperti orang tua lain. Kami punya ekspektasi, punya harapan. Rafael itu ya, Bapak Ibu tahu nama artinya Rafael ya. Allah adalah penyembuh. Itu kan Rafael itu kan sengaja jadi simbol untuk kedokteran itu. Iya, saya dan mamanya itu berdoa suatu kali dia lahir itu nanti dia jadi dokter. Tapi bayangkan apa yang kami harapkan jadi dokter justru akan seumur hidupnya membutuhkan dokter untuk hidup. Dan itu benar-benar
itu tadi yang mengguncang sekali dan memutus langsung semua harapan di situ. Dan waktu saya telepon istri saya sudah berusaha memastikan ini pasti berat sekali bagi dia. Istri saya ada di sini dan dia sebenarnya yang paling capek dalam selama 7 tahun ini. Karena saya kan tiap hari ke kantor dan sebagian besar waktu itu dengan dia di rumah. Bahkan mengurus pergi ke tempat terapi, terapinya mahal sekali. Bahkan kalaupun ada harus nyari yang cocok, dan itu melelahkan sekali. Ditambah kemudian kami punya adiknya lagi, dan bayangkan istri saya itu pernah bolak-balik ke tempat terapi, ke rumah sakit, itu bawa 2 anak sekaligus. Satu yang masih disusui, sama plus Rafael yang bisa nggak terkontrol begitu, dan harus dihandle sama dia. Saya nggak bisa bantu karena saya harus kerja untuk dan istri saya akhirnya komit juga full hanya di rumah saja dan tidak ikut bekerja karena anak membutuhkan kehadirannya lebih banyak. Itu benar-benar menimbulkan banyak sekali pergulatan dalam batin kami. Ada kalanya jenuh sekali Bu Restu karena lihat kecapean bolak-balik lelah terus biaya yang begitu mahal itu terapi itu akhirnya aduh gimana itu ya. Ya nggak tahu kenapa ya cuma ngeluh aja. Kadang-kadang kita sampai pada titik nggak tahu lagi mau ngomong apa, ya udah, ya ngomong aja. Capek Tuhan, capek. Nggak tahu lagi mau bikin apa terserah deh. Tapi kami akan jalani ini. Kadang-kadang terpaksa ada satu kali di masa kami, eh, Rafael itu sangat butuh terapi, tapi sudah kehabisan uang karena biaya terapinya ternyata mahal sekali. Sementara dokternya referensikan kami minimal pakai 2 terapi dengan frekuensi sekali seminggu. Itu mahal sekali. Bapak Ibu yang udah pernah punya pengalaman terapi akan tahu, mahal sekali. Akhirnya terpaksa kami hentikan. Tapi yang kami lakukan adalah melakukan terapi di rumah. Kami belajar. Kami belajar sendiri. Terus pertanyaan mengapa itu sangat-sangat mungkin ada. Nggak ada yang nggak punya koleksi pertanyaan ini ketika, bahkan nggak harus anak ABK ya. Nggak harus punya anak ABK. Dalam kondisi lain pun pertanyaan itu akan secara alamiah muncul. Pergumulan kami itu tambah berat karena anak bungsu kami itu yang sebenarnya juga salah satu yang sangat menolong Rafael untuk berkembang dan banyak hal baru. Selain anak sulung kami Samuel yang ya kami bersyukur ya seperti saya katakan tadi ya, di awal itu ya bahwa peran keluarga itu sangat penting sekali bukan cuma orang tua tapi semua yang dari rumah. Anak kami Samuel dan anak kami Aviel itu kami itu gotong royong menciptakan kondisi yang baik untuk Rafael. Ya adik bungsunya itu Aviel itu bahkan udah kayak guru besarnya Rafael itu misalnya. Waktu Aviel itu sakit dan kemudian meninggal itu kami terpukul sekali. Kami masih urusin satu, yang satu malah kami sangat butuhkan dia untuk menolong Rafael dan semua sebelumnya kondisi sehat. Malah sakit dan kami ternyata kondisi langka dan sampai sekarang nggak bisa disimpulkan apa, malah sudah meninggal hanya dalam 7 bulan. Dan itu pertanyaan mengapa itu menjadi sangat relevan di sana. Saya sangat percaya kepada Tuhan. Saya belajar dari latar belakang sekolah teologi juga dan belajar doktrin-doktrin. Saya percaya dan baca banyak hal. Tapi selalu ada pertanyaan itu, butuh jawaban, butuh sinkronisasi kembali. Ini apa itu? Saya baca banyak hal, saya juga bercerita banyak dengan banyak orang berdiskusi. Saya nggak punya jawaban untuk pertanyaan mengapa. Satu-satunya jawaban yang saya dapatkan adalah dari tulisan yang saya kutip ya. Dan saya selalu ceritakan ini kepada orang-orang. Kalau yang berkaitan pertanyaan mengapa. Itu ditulis oleh Philip Yancey dalam bukunya itu Mengapa Engkau Meninggalkan. Dalam bahasa Inggris itu The Question That Never Goes Away. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab. Bilang tidak ada jawaban untuk pertanyaan mengapa selama kita di dunia ini. Jawabannya baru akan ada ketika kelak kita bertemu dengan Tuhan. Yang dapat kita lakukan adalah mengubah pertanyaannya. Kata Philip Yancey, mengubah pertanyaannya menjadi apakah Allah peduli? Apakah Allah peduli? Ketika dibawa pada pertanyaan itu, saya berhenti di situ.
merenung sangat dalam. Karena pada saat yang sama sebenarnya kan ada pertanyaan, Tuhan kalau engkau peduli, tapi kenapa itu terjadi? Tapi yang Philip yang dimaksudkan itu, ya oke, itu sesuatu yang sebenarnya bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah, apakah kita mempercayai bahwa Allah peduli atas kondisi ini yang terjadi pada kita sekarang? Nah, itu menolong saya kemudian untuk mengkonstruksi ulang kembali pemikiran kami, pemahaman kami tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan kenapa ini. Jadi akhirnya nggak lagi itu membebani diri kami terus-menerus. Karena pada saat yang sama kan kami harus standby, ready always untuk anak ini karena kondisinya kan nggak berubah seketika ketika pertanyaan kami nggak terjawab atau kami puas marah-marah kepada Tuhan kan. Anak itu tetap harus ditangani. Ya, jadi kami mau ada pilihannya terbatas. Mau ngurus pertanyaan kami atau ngurus anak yang sedang membutuhkan. Nah itu ada situasi seperti itu yang sangat sulit. Eh, ada dua istilah yang menarik lagi ya saya bagikan kepada kita ya. Berharap itu bisa melengkapi untuk para orang tua ABK atau yang concern pada pelayanan pada ABK juga. Ini sebenarnya kalimat ini saya dapatkan setelah kami kehilangan anak kami dan kami mengalami masa duka selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ini dan saya membaca banyak sekali. Itu seorang teolog itu bernama Jerry Sitcher ya. Dia menulis buku berjudul A Grace Revealed. Sebenarnya sebelumnya 17 tahun sebelumnya dia menulis buku A Grace Disguised. Karena waktu itu dia kehilangan eh, ibu, istri dan anaknya sekaligus karena tabrakan. Dan kemudian dia menceritakan semua pergulatan batinnya, termasuk pertanyaan mengapa tadi. Lalu 17 tahun kemudian dia menulis sebuah jawaban atas buku itu. Dia menggunakan sebuah kalimat yang sangat indah sekali dan singkat sekali. Dia bilang, menggunakan istilah penderitaan yang tertebus atau yang ditebus. Ya, redeemed suffering. Penderitaan yang ditebus. Dia mengatakan begini, bahwa semua penderitaan yang kita rasakan alami di dunia ini, apalagi bahkan setelah kita kemudian memiliki dia sebagai juru selamat dalam hidup kita, itu sebenarnya penebusan itu mencakup semua penderitaan yang akan kita alami sepanjang hidup kita sebelum kita bertemu dengan dia. Jadi ini, menurut dia, penderitaan kita itu bukan penderitaan yang tanpa alasan, tanpa maksud, dan tanpa makna. Itu penderitaan yang bagi Allah, Allah memberi concern untuk itu. Bahkan penebusan oleh Kristus pun berlaku di sana. Lalu masih dari Philip Yancey ketika dia juga saya sebenarnya ketemu istilah penderitaan yang ditebus tadi itu dari Philip Yancey ketika dia membahas tulisannya Sitzer tadi itu. Lalu Philip Yancey itu menggunakan istilah yang lain. Dia mengatakan penderitaan yang didaur ulang. Penderitaan yang didaur ulang atau suffering recycle. Segala hal berpotensi terjadi dalam hidup kita. Baik karena faktor hukum alam atau keteledoran atau apapun terjadi atau karena ulah orang lain pada kita. Dan ketika itu terjadi, Allah tidak membiarkan itu terjadi begitu saja, lalu kemudian begitu saja kemudian. Film mengatakan tidak. Ini sebenarnya istilah yang dalam Roma 8:28 itu ya, Allah turut bekerja itu. Saya menemukan penjelasan yang paling baik sekali dari Film mengatakan begitu. Bahwa Allah mendaur ulang penderitaan itu menjadi sebuah kegunaan baru, sebuah tujuan yang baru. Jadi penderitaan kita menurut kedua mereka ini menjadi tidak sia-sia karena kesadaran itu. Jadi yang mengatakan ternyata Alkitab mengajarkan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan atau mungkin diajarkan oleh dunia kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan maka dia melepaskan kita dari semua penderitaan dan mengatasi semua persoalan kita, mengambil alih semuanya yang menjadi urusan tanggung jawab kita. Tapi dia mengatakan Tuhan tidak berada dalam bisnis penghilang rasa sakit, tapi Tuhan berada dalam bisnis daur ulang rasa sakit atau dalam istilah orang Kristen bisnis penebusan. Itu jawaban yang paling dalam yang saya temukan untuk pertanyaan mengapa. Dan ketika pertanyaan itu muncul setiap kali ya, saya ingat dua kalimat itu penderitaan kita telah ikut ditebus oleh Kristus. Dan yang kedua penderitaan kita itu didaur ulang oleh Allah. Bermanfaat, berguna yang lain. Semoga itu bisa membantu menjawab. Terima kasih.
Terima kasih Pak Etis, terima kasih Ibu Nona. Mungkin terakhir Sama-sama. dari saya adalah Pak Etis, Ibu Nona adalah orang tua yang hebat dan istimewa untuk anak yang istimewa dari Allah. Terima kasih Ibu Terima Nona dan Pak Etis. Terima kasih Pak Petrus. kasih. Baik, Bu Restu, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saat ini eh, mungkin ada yang ingin berbagi lagi. Bu Ellen, silakan. Pak Petra, saya boleh bertanya lagi, minta maaf. Ya, eh, Silakan. Silakan. ya saya memang apa? eh, saya malah belum punya anak ya, Bapak Ibu. Jadi saya memang belum punya pengalaman untuk apa nih mengurus anak berkebutuhan khusus. Tapi saya bersyukur untuk waktu ini karena saya juga melayani di gereja. Jadi apa yang saya dapat malam ini juga bisa jadi bekal untuk saya untuk melayani juga di jemaat. Yang saya mau tanya lagi, yang kedua, apakah untuk kayak terapi atau pengobatan ini tidak kayak BPJS itu tidak berlaku ya? Karena tadi kan banyak sekali memang saya dengar pasti memerlukan perawatan yang lebih ya. Apakah di Indonesia ini pemerintahan kita nih untuk hal-hal yang demikian BPJS itu tidak berlaku ya untuk ini merawat anak-anak kita ini dari pengalaman Bapak Ibu Pak Eti sama Ibu Nona. Makasih. Oke, Bu Nona mau duluan? Ya, terima kasih Pak. Kalau yang pengalaman saya bersama Atta, zaman itu kami nggak mendapatkan BPJS ya, zaman itu. Tapi saya bersyukur saya ada di satu komunitas di mana mereka memberikan pelayanan subsidi, tapi sangat-sangat membantu sekali. Karena biasanya kalau terapi anak kebutuhan khusus itu kan hitungannya per jam. 1 jam itu dulu zaman anak saya 100.000 atau sekarang ini biasa 200.000 gitu ya. Tapi pada zaman anak saya itu diberikan hanya 5.000 rupiah. Nah, itulah bersyukurnya kalau kita ada di komunitas. Jadi kita bisa terbantukan seperti itu. Tapi kalau yang sekarang, yang saya tahu, mungkin Pak Etis yang lebih tahu ya kalau yang sekarang. Kalau zaman anak saya dulu, saya lebih banyak dibantu karena berada di komunitas. Seperti itu. Maaf Ibu Nona, boleh tahu komunitasnya apa? Apakah hanya ada di misalnya kayak di Kota Jakarta aja komunitasnya? Mungkin bisa berbagi ya. Kalau ada teman-teman kita mungkin yang Oh ya, bergumul dengan itu kan bisa menolong gitu. Terima kasih. iya. Ya, saya ada di dalam komunitas Lovely Hands, itu ada IG-nya juga. Lovely Hands, tangan-tangan ini ya, manis gitu ya. Jadi itu komunitas dari Paroki Don Bosco yang ada di Sunter. Ya, jadi dia buka tempat terapi itu di dalam lingkungan gereja Don Bosco Sunter. Sampai sekarang masih biayanya 5.000. Itu zaman 12 tahun yang lalu juga 5.000. Jadi nggak naik-naik. Itu sangat membantu sekali gitu. Ya, Oke, saya tambahkan ya, Bu Ellen, terima kasih. Em, ya, ABK itu membutuhkan banyak sekali biaya selain terapi. Jadi terapi itu hanya salah satu saja dari kebutuhan. BPJS membantu dari pengalaman kami, Rafael itu dari seluruh proses pemeriksaan itu menggunakan BPJS. Tapi dengan segala konsekuensinya ya, itu urusan di BPJS kan bisa antri panjang dan lama. Kami misalnya dulu waktu di rumah sakit itu untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan kan kita harus ambil nomor antriannya. Itu saya pernah itu jam 6 itu sudah berangkat dari rumah hanya untuk ngambil nomor antrian. Padahal nanti pemeriksaannya baru jam berapa? Jam 10 atau jam 11. Jadi penggunaan BPJS itu bisa saya minta waktu. Nah, persoalannya adalah karena kondisi anak-anak ini kan pertama gampang capek, tergantung kondisinya ya, dan bisa dia nggak tahan lelah. Jadi maksudnya juga termasuk cuaca panas dan lain-lain. Ketika kita ke rumah sakit kemudian terlalu banyak orang juga mungkin akan mempengaruhi psikologisnya dia.
Nah, ini semua tantangan-tantangannya. Beda kalau misalnya kita punya uang, terus kita ke spesialis khusus untuk itu, ya sudah, itu selesai urusan aman semua gitu. Nah, khusus untuk tapi kami menjalani itu semua tahapan pemeriksaan karena memang kalau bayar sendiri terlalu mahal. Nah, khusus untuk terapi memang di cover oleh BPJS, tapi persoalannya di rumah sakit yang di cover BPJS ini adalah umumnya di rumah sakit pemerintah. Dan di beberapa rumah sakit yang kami pernah pergi itu, pertama karena ada layanan PBPJS, akhirnya banyak sekali anak yang diterapi di sana sehingga eh, terus jumlah terapisnya itu sedikit. Akhirnya eh, durasi terapinya itu harusnya satu orang itu 1 minggu, bisa 1 kali 2 minggu. Itu yang kami pernah alami. Lalu eh, harusnya 1 jam, itu bisa 15 sampai 20 menit saja. Jadi atau anggap setengah jam. Anak itu tiba kan nggak bisa langsung terapi. Kadang butuh adaptasi 10 menit, 10 menit. Terus setelah itu 5-10 menit terapi dia udah bosan, langsung diatasi lagi. Akhirnya paling efektif 5-10 menit saja. Itu jadi nggak itu. Akhirnya pilihannya adalah ya terapi mandiri yang swasta. Nah, terapi swasta ini mahal sekali. Ketika kami 2017 itu mulai memberikan Rafael terapi, itu 400.000 eh, ya 120.000 waktu itu. 120.000. Kami waktu itu ambil paket sebulan, jadi 1 kali seminggu, 1 kali seminggu. Kali 2 terapi itu sekitar itu lama-lama kok ini saldo cepat sekali habis nih. Karena belum biaya ongkos pergi. Pentingnya peranan dari kita tadi sebelumnya, ya. Termasuk misalnya komunitas gereja, atau komunitas atau sosial lain. Sendiri sendiri bergabung di dalam saya bergabung dalam 5 komunitas ya. 4 di Indonesia, 1 di luar negeri dalam spesialis satu diagnosis anak kami tadi yang sudah berpulang itu. Kami bergabung di sana. Dan 4 yang lainnya itu eh, akhirnya kami banyak belajar di sana. Jadi kadang kita berbagi ilmu. Oh, kalau seperti ini bisa dilakukan caranya begini. Jadi kita belajar sendiri juga untuk terapi-terapi dasarnya. Eh, di tempat-tempat biasanya terapisnya akan melatih kita untuk melanjutkan di rumah. Jadi kami belajar itu dan kemudian juga belajar dari YouTube. Cuma dilihat aja ya, yang mengajar itu ya memang expertnya dan belajar. Tapi memang perlu sih menurut saya dukungan-dukungan seperti ini karena tidak semua bahkan orang tua yang punya uang pun bisa keteteran itu banyak biaya untuk ABK tadi. Bayangkan satu jenis terapi saja udah habis banyak sekali. Saya pernah ke beberapa tempat itu biaya terapi itu yang benar-benar komersil itu ya, itu 400 sampai 500 ribu per jam itu biayanya per jam. Jadi itu sangat-sangat memberatkan sekali. Saya berharap sih ya, dan sejauh yang saya tahu sekarang ini, saya nggak tahu di kalangan kita khususnya Protestan. Saya tuh rasanya masih susah dapat adanya gereja atau yang punya concern untuk memberikan pelayanan support untuk yang begini. Kalau tadi di Katolik ya seperti Bu Nona katakan ya dari Don Bosco apa tadi itu coba bayar 5.000 ya. Yaitu menolong sekali. Dan saya tahu ada beberapa gereja yang sudah melakukan pelayanan khusus bagi ABK. Ini ya pelayanan rohani kepada ABK. Ada yang mengadakan sekolah minggu, ada juga ibadah khusus penyandang tuli. Ya, di gereja-gereja kan ini masih minim sekali. Dan saya nggak tahu di Bapak Ibu juga ya, di gereja-gereja Bapak Ibu. Setahu saya masih banyak gereja yang belum menyinggung soal antisipasi atau persiapan atau edukasi dasar bagi para calon suami istri atau para yang menikah mengenai eh, kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana mereka mengantisipasi dari sekarang dan bagaimana mereka menghadapinya in case di luar dugaan itu terjadi pada saat setidaknya ketika anak masih dalam kandungan atau setelah anak lahir seperti dari pengalaman bunuh. Saya yakin ya ini hal yang begini perlu masuk di dalam bagian kurikulum apa itu bimbingan pranikah ya hal-hal yang begini nih. Jadi kalau misalnya di bimbingan pranikah itu bicara soal masalah kesehatan, sebaiknya
bukan cuma kesehatan reproduksi dan lain-lain, tapi juga mencakup hal-hal yang seperti ini. Karena ketika ini terjadi itu akan menjadi sepenuhnya kehidupan orang tua. Saya berharap ini bisa menjadi ide yang baik bagi Bapak Ibu yang melayani di gereja. Terima kasih Bu Ellen. Ya, kiranya semakin jelas Bu Ellen ya, dan ibu-ibu yang lain. Eh, Saat ini kita akan berbagi terlebih dahulu Bapak Ibu beberapa informasi yang sudah kami siapkan. Sebentar saya akan share screen. Baik, yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Etis Nehe dan juga Ibu Nona yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber dalam acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia, pola asuh keluarga anak berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya ini terbuka bagi siapa saja ya. Tapi terkhusus memang itu disebutkan jika ada anak yang berusia 14-18 tahun ingin menjalin relasi dan lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kami tahun ini menjadi penyelenggara ISC ke-9, International Student Camp di Bogor nantinya ya. Dan ada beberapa negara yang akan hadir dan di situ bisa menjadi juga kesempatan bagi anak-anak kita untuk menjalin relasi yang lebih luas gitu ya. Uh, di sini ada kuota sudah terisi sekitar 30-an, jadi sekitar belasan saja ya yang tersisa gitu ya kuotanya. Dan selanjutnya untuk SBSUI atau Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia yang akan datang tanggal 14 Juli ya sebenarnya ini. Tanggal 14 Juli kita akan membahas tentang cerdas merencanakan dan mengelola investasi bersama Ibu Betty Deanira RFP. Baik, itu informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dalam pertemuan kita malam ini. Dan di kolom pertanyaan beberapa tadi memang sudah dijawab ya oleh Pak Etis dan Ibu Nona. Dan dari sharing ini saya setuju dengan Ibu Sioli. Saya sebagai ortu APK penyandang autis yang berusia 23 tahun dengan adanya sharing ini jadi lebih menguatkan bagi saya yang terkadang sering terpuruk frustasi dalam pengurusan dan perawatan APK. Jadi Bu Sioli mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Ini kami juga mengucapkan terima kasih Pak Etis dan Ibu Nona. Saya teringat itu ya ada Anthony de Mello yang ini ya pernah bercerita tentang ini seorang yang naik gunung Himalaya pada waktu dingin gitu ya, dingin menggigil gitu kan. Eh, Sampai yang di penginapan itu orang itu ditanya sama yang punya penginapan, kamu kok bisa sampai ke sini padahal cuacanya sangat dingin. Ya bisa saja, orang hatiku sudah sampai duluan di dalam di gunung itu. Ya mungkin gambaran Bapak Ibu yang sedang bergumul atau bahkan kami semua itu yang menanti putra-putrinya juga seperti itu. Hatiku sebenarnya sudah di sana gitu. Bagaimana kita menjalaninya gitu ya. Ya itu. Uh, Mungkin dari Pak Etis bisa menyampaikan
poin penting bagi kami semua pada sharing malam ini, Pak. Dan setelah itu bisa ditutup dengan doa. Terima kasih Pak Petra dan juga Bapak Ibu semua yang mendengar sharing kami malam hari ini. Seperti saya katakan di awal bahwa kita berada di dalam dunia milik Tuhan, Tuhan yang menciptakan dan semua kelangsungan kehidupan di dalamnya semua ada di dalam kedaulatan dan pemeliharaan. Dan itu apapun yang terjadi dalam situasi hidup kita, meski ada banyak faktor yang memicu atau menjadi penyebabnya, kita tahu bahwa Allah ada di sana bersama dengan kita, Allah tidak meninggalkan kita, dan bahkan lebih dari itu tadi, Tuhan bersama dengan kita. Kita percaya bahwa janji penyertaan Tuhan itu berlaku dalam semua situasi hidup kita, bahkan termasuk ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi berkebutuhan khusus di dalam keluarga kita. Penyertaan Tuhan tidak hanya berlaku pada kondisi normal. Sebenarnya apa sih yang normal dalam hidup kita yang berdosa ini? Tidak ada. Kita menyadari hal itu, kita semua membawa cacat bawaan di seluruh hidup. Dan kita tahu Allah mengasihi kita, demikian juga pemeliharaan dan kasihnya bagi anak yang khusus, orang tua yang punya anak atau punya saudara yang khusus, terus semangat, tetap kuat, Allah setia. Saya mungkin kutip satu bagian lagi dari Filipensi, dan ini menguatkan saya dalam menghadapi kondisi anak kami dan juga kehilangan. Dia mengatakan satu-satunya salah satu yang membuat kita punya penghiburan yang begitu dalam dan begitu besar itu adalah ketika menyadari bahwa sebenarnya di surga itu kita punya seseorang, satu pribadi yang juga membawa luka-luka, memiliki luka-luka. Yesus pulang ke surga dengan membawa luka-luka. Ya, makanya ada satu lagu ya, Scars to Bear. Kita kesulitan. Dan kita tahu seperti Ibrani katakan bahwa Allah bisa merasakan, karena itu dia bisa dan turut merasakan semua hal yang kita rasakan. Dalam masa-masa yang sulit, Bapak Ibu yang mereka ingat selalu ini bahwa ada Allah yang juga punya kecacatan di sana yang bisa mengerti dan merasakan semua diri kita. Dan itu memberikan kita alasan untuk sehari demi sehari, menit demi waktu demi menit untuk berjuang dan memperjuangkan anak-anak kita sampai batas waktu Tuhan mengatakan selesai. Dan biarlah itu berlangsung dalam sebuah suasana untuk memuliakan Tuhan, dan dari situ kita akan belajar banyak sekali hal baru untuk mengenal Tuhan. Spiritualitas kita juga. Terima kasih kiranya itu menguatkan kita semua dan kita merespon dengan baik. Adakah yang dipercayakan kepada kita atau yang mungkin hadir di sekitar kita, boleh dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh dikuatkan dan selalu mendapatkan penghiburan dari ingatan akan kesetiaan-Mu pada kami. Kesetiaan janji-Mu dan seluruh rencana-Mu berlaku pada situasi apapun hidup kami. Tuhan, kami dikuatkan oleh itu sehingga termasuk dalam keadaan-keadaan yang di luar dugaan kami sekalipun, dalam keadaan anak-anak berkebutuhan khusus atau punya saudara berkebutuhan khusus atau punya jemaat yang menjadi tanggung jawab kami untuk mengurus mereka. Kami percaya janji-Mu, kehadiran dan kesetiaan-Mu juga ada di sana. Tolong para orang tua ABK yang sedang mungkin terpuruk saat ini, masih sedang dalam masa-masa yang sulit untuk di situasi ini. Tuhan kuatkan mereka dan pimpin mereka. Berikan kelegaan dalam hati mereka. Dan secara perlahan menemukan kedamaian dan juga menemukan Tuhan di sana dalam seluruh proses. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia pada kami terlepas apapun situasi. Dan juga menjadi kekuatan kami untuk mengasihi anak-anak kami apapun situasi mereka. Dan Allah pemilik mereka mengasihi. Jadi menyertai kami Tuhan, dan terima kasih atas kesempatan yang indah untuk persekutuan atau berbagi malam.
Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, selamat hidup kami berdoa. Amin.